Halo Rebahaners, kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Shotcaller yang dirilis tahun 2017, dengan rating 7,3. Film ini disutradarai oleh Rick Rumen dan dibintangi oleh beberapa aktor yang tidak terlalu terkenal, tetapi alur cerita yang menarik di sini membuat saya tertarik untuk membahasnya. Tanpa berlama-lama langsung saja siapkan cemilan kalian, simetriskan posisi rebahan kalian, selamat menonton dan cekidot. Film ini akan bercerita tentang seorang pria yang bernama Jacob. Dia hanya seorang pekerja kantor biasa yang memiliki hidup normal, sekaligus seorang ayah yang memiliki istri dan seorang anak yang masih kecil. Suatu hari, saat dirinya pulang dari sebuah pesta bersama rekan dan istrinya, tak diduga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan rekan dan istrinya meninggal. Untuk itu Jacob dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Yeah, that's right, partner. All right. Honey, the light! Watch it! Dan disinilah semuanya berawal. I'm responsible. Jacob yang baru pertama kali masuk penjara, harus bisa menyesuaikan diri untuk bisa bertahan hidup di penjara tersebut. Terlihat ada seorang pria berkulit hitam yang lugu dan terlihat lemah, dan malam pertamanya di penjara, Jacob harus menyaksikan si pria kulit hitam tersebut mendapatkan pelecehan seksual oleh para tahanan lain. Di situ Jacob sadar bahwa, untuk bertahan hidup di penjara, dirinya harus terlihat kuat dan punya keberanian di sana. Untuk itu Jacob melakukan perkelahian dengan salah satu anggota geng di sana sehingga dirinya harus mendekam di ruang isolasi selama 30 hari. Fish has heart. Step in. Leave your dirties by the door. Ketika bebas, salah satu kelompok gangster penjara itu pun tertarik pada Jacob dan merekrutnya sebagai salah satu anggota dari mereka. You stick to your own race. The only thing we got in here is our respect. The safety of these numbers comes with a price. There are no free rides here. Everyone puts in work. Di sisi lain istri Jacob pun mengeluhkan bahwa tabungannya sudah menipis, dan bingung mencari uang kemana lagi. Dia pun meminta izin kepada Jacob untuk menjadi seorang LC di sebuah tempat karaoke. Semua hal yang ada di penjara itu tidak gratis, termasuk saat dirinya bergabung dengan gangster tersebut. Jacob pun diminta untuk menyelundupkan sebuah heroin yang dibungkus dengan balon karet, untuk kemudian dia masukkan ke lubang anus agar tidak diketahui oleh para sipir, dan Jacob pun melakukannya. No loitering, Jenkins. Let's go. Keep good hygiene, sir. Tidak cukup sampai situ, jika Jacob ingin benar-benar masuk lebih dalam ke kelompok gangster tersebut, jika Jacob harus membunuh seorang tahanan dari geng lain di sana, di sini barulah Jacob harus berpikir berulang kali untuk melakukannya, dan jika Jacob mundur saat ini otomatis rasa aman yang didapatkannya saat ini akan lenyap. Seketika untuk itu Jacob pun memberanikan diri untuk melakukannya, dan itu adalah pembunuhan pertama yang dilakukan Jacob selamat hidupnya. Beberapa tahun berlalu, kini Jacob sudah terlihat berbeda dengan kumis dan rambut layaknya gangster sungguhan. Pria ini bernama Shotgun. Pada adegan ini Jacob diberitahu bahwa ada seorang pria bernama Herman Gonzalez yang merupakan salah satu orang yang paling berpengaruh di sini dan di luar gangster ini. Suatu hari terjadi sebuah kerusuhan antar geng, di mana Jacob terpaksa ikut di situ. Dalam situasi tersebut terlintas dalam pikiran Jacob untuk memanfaatkan situasi tersebut, agar mendapatkan respect dari Herman.
Saat salah seorang tahanan akan menyerang Herman, Jacob langsung mengejarnya dan berhasil membunuh tahanan tersebut, sehingga Herman merasa berhutang budi padanya. Namun karena tindakannya tersebut, Jacob harus mendapatkan penambahan hukuman selama 6 tahun penjara. Hal tersebut membuat istrinya sedih. Jacob pun meminta sang istri untuk melupakannya. Forget I exist. Jacob pun dipindahkan ke penjara lain, di mana penjara tersebut khusus mengurung para tahanan dengan tindak kriminalitas berat. Saat sampai di sana Jacob langsung bertanya siapa orang yang paling berpengaruh di sini. Si teman sekamarnya pun mengatakan bahwa Redwood lah orang yang cukup berpengaruh di sini. Setelah saling bertatap muka mereka saling melakukan percakapan, dan Redwood mengatakan bahwa dia bukanlah penguasa di dunia gangster, karena ada satu pemimpin tertinggi bernama Tebis. Tebis sendiri terkurung terpisah dengan yang lain karena tempat tersebut khusus tempat tahanan berbahaya. Untuk itu Jacob melakukan perkelahian dengan salah satu tahanan berbahaya di sana. Hey. Benar saja kejadian tersebut sampai di telinga Tebis. Jacob sendiri dibawa oleh salah satu sipir yang merupakan anak buah Tebis untuk bertemu langsung dengannya. Sedikit penjelasan tentang Tebis. Dia merupakan pemimpin tertinggi dari sebuah gangster paling berbahaya di dunia. Walaupun dia berada di penjara, Tebis masih bisa mengendalikan keadaan di luar dan begitupun di dalam penjara. Contohnya sipir yang bernama Robert ini, dia menerima setoran tiap bulan dengan menjadi tangan kanan Tebis dan itu membuat Tebis menjadi salah satu orang paling berbahaya di sana. Dengan masuknya Jacob di lingkaran ini, membuatnya harus menuruti semua perintah dari Tebis, dan Jacob resmi menjadi tangan kanan Tebis sekarang. Welcome to the family, brother. Beberapa tahun berlalu Jacob mendapatkan masa pengurangan masa tahanan, sehingga beberapa hari lagi dia akan bebas dari penjara. Itu membuat Jacob lega karena akhirnya dia bisa mengakhiri semua mimpi buruk ini. Tapi ternyata tidak semudah itu kawan, karena Tebis memberikan tugas kepada Jacob untuk mengurus bisnisnya di luar sana. Jacob yang menolak dipaksa untuk mau, karena Tebis mengancam keselamatan anak dan istrinya jika dia menolak. Untuk itu Jacob mau tidak mau harus menurutinya. Think of your family in this decision. Excuse me. Did I stop? Setelah keluar penjara Jacob pun langsung disambut oleh Shotgun yang keluar 2 tahun yang lalu. Dia pun mengajak Jacob ke sebuah pesta untuk menyambut kedatangannya, tapi tiba-tiba terjadi penembakan di pesta tersebut yang sepertinya ditujukan kepada Jacob. Entah siapa yang menyuruhnya tapi kita akan tahu nanti. Esoknya Jacob langsung menemui Herman Gonzalez yang merupakan pria yang pernah ditolong oleh Jacob waktu di penjara. Tujuan Jacob ke sini adalah untuk berbisnis senjata sesuai perintah dari Tebis. Dengan semua tindakan Jacob waktu di penjara membuatnya mendapatkan kepercayaan dari semua orang yang berpengaruh di lingkaran ini. Di sisi lain Jacob pun menemui istrinya tanpa ada orang yang tahu. Karena jika ada salah satu anggota gangster tahu, maka keluarganya tidak aman. Jacob pun memberikan uang kepada istrinya namun dia menolaknya. Oke, sampai sini akan menjelaskan situasinya. Jadi setelah semua yang dilakukan Jacob sebenarnya itu merupakan sebuah keinginan untuk bertahan hidup, di mana jika dia tidak menjadi apa-apa di penjara, mungkin saja dia sudah mati. Namun masalahnya sekarang adalah, Jacob harus terlanjur terjebak dalam lingkaran tersebut tanpa bisa kembali ke kehidupan aslinya. Esoknya sang istri membawa anaknya Jacob untuk menemuinya. Anak Jacob yang sudah besar pun mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada Jacob, karena tidak pernah memberinya kabar selama ini. Yang padahal Jacob melakukan itu hanya untuk melindungi mereka berdua. Mom, you're on your own trajectory now. I get why you pushed us away. It was to protect us. Let us help you get back on your feet. Please. Then stay away. Tak bisa tinggal diam, Jacob pun memutuskan untuk membuat rencana untuk mengakhiri ini semua. Dimulai dengan membunuh Shotgun yang ternyata adalah orang di balik penembakan di pesta waktu itu, karena ternyata Shotgun iri dengan Jacob yang bisa mendapatkan kepercayaan dari Tebis. Selanjutnya Jacob hanya mengurus bisnis si Tebis. Di tengah perjalanan Jacob pun memberikan lokasi transaksi senjata tersebut ke pihak kepolisian. Jadi ketika sampai polisi langsung menggerebek lokasi tersebut, dan terjadilah tembak-tembakan yang mengakibatkan Herman dan semua anggota gangster mati. Jacob yang sudah mengetahui itu, hanya tiarap dan menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam insiden itu, dan disinilah dia sekarang,
polisi menarawih kebebasan kepada Jacob, dengan satu syarat: Jacob harus memberitahu semua bisnis dan bukti semua kejahatan Tebis. Namun Jacob menolak, karena dia tahu bahwa jika dia melakukannya, maka keluarganya akan dalam bahaya, dan Jacob lebih memilih kembali ke penjara. Dan kalian tahu ke penjara mana dia dikirimkan? Ya, ke penjara di mana Tebis berada. Tapi bukan itu kejutannya, karena ternyata Jacob sudah memikirkan semua ini, di mana dia menyelundupkan sebuah silet yang sengaja disembunyikan di dalam lubang anusnya. Saatnya tiba Jacob harus menemui Tebis di tempat yang sama. Tebis yang sudah tahu bahwa Jacob berkhianat, mengatakan bahwa keluarga Jacob akan mati di luar sana. About that. When your old lady and kid are lying in blood. Saat akan dibawa kembali ke sel, Jacob langsung menawarkan siletnya dan memaksa Robert untuk masuk ke dalam kurungan. Jacob pun langsung mengambil kunci kurungan tersebut dan membuka kurungan Tebis. Dari situ terjadi pertarungan di antara mereka berdua yang dimenangkan oleh Jacob. Tebis pun tewas digorok menggunakan silet yang dibawa oleh Jacob. Setelah Tebis tiada, Jacob pun menjadi satu-satunya orang yang berkuasa sekarang. Robert diminta untuk tutup mulut tentang masalah ini dengan imbalan bayaran 3 kali lipat yang pernah diberikan oleh Tebis. Robert pun menurutinya. You're running the show. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Jacob pun bisa tenang, karena anak istrinya bisa tenang di luar sana, dan Jacob sendiri harus menerima fakta bahwa dirinya harus akan mendekam di penjara selamanya. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah lakukan yang terbaik untuk orang yang kamu cintai. Jangan seperti Squidward yang hanya memikirkan klarinetnya. Saya Storyland 3X pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.